khusus saya pilih dari Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Saya bacakan untuk kita dengan perikop kebenaran yang memerdekakan. Ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikian firman Tuhan. Selamat Natal dan Tahun Baru. Shalom untuk kita semua. Shalom. Yang merasa paling bahagia saat ini dalam perayaan Natal, tolong tepuk tangan paling besar. Memang tepuk tangan kita besar karena pernah bertanya seperti ini, Bapak, Ibu, Guru, dan Saudara, bagaimana jika Yesus tidak pernah lahir? Kira-kira bagaimana jika Yesus tidak pernah lahir? Sejarah dunia macam apa yang akan saudara dan saya tinggali? Dunia macam apa yang akan kita hidupi kalau Yesus Kristus tidak pernah lahir? Josh McDonald dalam pertanyaan itu mengatakan, kelahiran Yesus telah mengubah sejarah dunia ini. Kita tidak bisa menutup mata. Dunia ini terbelah menjadi dua dengan kelahiran Yesus. BC, before Christ, sebelum Yesus, dan Anno Domini atau tahun Tuhan kita. Artinya bahwa ketika Yesus Kristus lahir dalam dunia ini, inkarnasi Allah yang menjadi manusia menunjukkan bahwa dunia tidak akan sama lagi. Dunia telah berubah karena kita punya pengharapan kekal. Bukan hanya di tengah dunia ini, tapi juga big question, pertanyaan besar, nanti setelah saudara akan membuat apa lagi? Saya mulai dengan sebuah cerita dari sebuah film tahun 60-an, masih hitam putih, yang memenangkan 5 Grammy nominasi dan Oscar. Itu tentang film Natal terhebat, It's a Wonderful Life. Dia bercerita tentang seorang bernama George Bailey. George Bailey adalah seorang pria yang sangat terhormat, pengusaha yang hebat. Tapi satu waktu George Bailey datang lari ke sebuah jembatan tua dan bilang begini, lebay mati sudah. Sudah ada guna hidup di tengah dunia ini lagi. Dia mau buang diri, mau bunuh diri, lompat di bawah jembatan itu. Sudah ada guna yang hidup. Kenapa George Bailey lakukan itu? George Bailey terlibat sebuah persoalan yang sangat berat, merusak integritasnya dan merusak keluarganya. Bulan-bulan anak istrinya jadi tempat di mana ia hanya menghancurkan bukan hanya pribadi mereka, tapi juga psikologi jiwa mereka hancur. Karena apa? George Bailey telah ditipu oleh seorang pengusaha yang nama Potter, dan karena terlalu lugu, George Bailey tidak bisa buat apa-apa. Lalu dia bilang, mau bikin apa sekarang daripada hidup menderita, tidak bisa buat apa, bangkrut, tidak jadi doi. Orang Kupang bilang, lebih baik bunuh diri, lebih baik mati daripada ada di tengah dunia ini. Lalu dia lompat dari atas itu, dari jembatan ke bawah. Tapi tiba-tiba ada seorang malaikat dalam film itu yang diutus oleh Clarence, kasih dia the second chance, kesempatan kedua untuk hidup lagi. Lalu Clarence bilang begini, mari kita bawa lu. Dia bawa George Bailey ke masa kecilnya, di mana George Bailey bersama adiknya, dan George Bailey mengalami menjadi tuli. Karena di masa kecil ketika dia tolong dia punya adik, dia sampai mengalami pendarahan di telinga dan jadi tuli. Dia ingat itu berbalik. Itu yang minta tolong di masa kecil itu dia. Tapi waktu dia mutus itu dia balik saling kenal dengan dia. Lalu George Bailey dibawa lagi ke masa remaja bersama ibu dan bapaknya. Dia datang ke sana, dia bilang, lu siapa ini? Lu siapa? Lu masukin di rumah. Lu orang kasih keluar. Bapak, mama, ini beta George, bukan keluar. Kau sudah kenal lu. Lalu George Bailey dibawa ke dalam keluarganya bersama istrinya yang dia cintai. Ketika dia lihat ini istri saya, dia mau peluk, dia bilang, orang gila, kamu dari mana? Saya tidak kenal kamu. Terus George Bailey menangis jadi-jadinya, kenapa semua orang tidak kenal saya? Singkat cerita, dalam It's Wonderful Life, George Bailey tiba-tiba disadarkan oleh malaikat Clarence. Itulah, kan kamu ingin tidak lahir ke dunia. Kamu katakan hidup kamu tidak berguna, tidak ada orang yang terpengaruh dengan hidupmu. Jadi seperti itu ketika kau tidak lahir. Tapi kau tahu, kalau kau tidak ada, sejarah ini cukup berubah. Everyone is important. Setiap orang penting, dan itu yang dikatakan oleh Natal. Kamu penting, George. Sekalipun kamu terlilit masalah dan harus menghabisi dirimu dengan cara bunuh diri. Kamu penting karena sejarah itu menganga. Ada luka yang menganga karena kamu tidak ada di sana. Keluargamu, teman-temanmu, dan kau tahu. Ketika kau tidak ada di sana, hidup ini berubah. Langsung demi Tuhan.
itu lebih baik hidup. Lebih baik melakukan kasih bagi orang lain walaupun saya tidak mampu, walaupun saya tidak bisa, harus buat sesuatu untuk orang lain daripada hanya menangisi hidup ini. Terserah hidup menjadi apa, tapi saya berjanji untuk mengisi kehidupan saya lebih baik. Dan dia pulang ke rumah dengan muka yang masih tertunduk malu karena bergumul dengan bunuh diri. Sampai di sana yang rumah kosong, istri anak di mana semua. Tiba-tiba ketika dia buka pintu, langsung ada nyanyian yang tadi, Silent night, holy night, holy sun, holy bright. Selamat Natal, George. Kami menunggu kamu. Dari mana orang-orang ini datang? Lu sudah lupa. Dulu waktu potong susah lu bantu potong waktu pengusahakan. Lu sudah lupa beda dulu, lu tolong beda punya anak jadi bisa sekolah, lu tolong saya. Dan kumpul uang semua, akhirnya uang itu lebih daripada harus dibayar kepada rentenir si Potter. Dan George Bailey benar-benar bukan hanya mendapat kesempatan kedua, tapi dia mengerti apa artinya hidup. Bahwa hidup itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Ketika kita berdedikasi bagi orang lain, itulah hidup. Tapi ketika kita hanya berdiri untuk diri sendiri, itu bukan hidup. Film ini ditutup dengan catatan, It's a wonderful life. Itulah hidup yang indah. Amin. Refleksi ini mau kasih tahu begini, selama Bapak Ibu guru mendedikasikan hidup untuk anak-anak didik, Bapak Ibu guru telah benar-benar menjadi pelita di tengah dunia ini. Bentuk tangan untuk Bapak Ibu guru luar biasa. Tidak ada yang sia-sia ketika Bapak Ibu guru mendidik anak-anak itu dengan cara yang sungguh menghormati mereka. Saya ingat seseorang pernah buat begini, ketika tiap kali dia masuk kelas, walaupun itu hanya anak SD atau mungkin murid SMP, dia akan bersikap hormat seperti dia menghormati mereka. Lalu orang lain bertanya, kamu buat apa sebelum kamu mengajar? Karena yang saya mau ajak di calon wali kota, calon presiden, calon dokter. Saya melihat mereka bukan hanya sekarang, tapi nanti. Karena yang saya mau bimbing ini bukan sekedar orang-orang bisa saya cuci otaknya, tetapi orang-orang setelah saya kasih sesuatu dalam dedikasi saya, one day, satu hari dia akan jadi orang yang hebat. Amin. Dan itu hebatnya guru. Ini kali kedua. Kemarin saya di SD Rasiana. Tadi malam di orang-orang Maluku, saya seperti menyampaikan ini karena ini penting. Di tengah tahun yang sangat sulit seperti ini, yang mungkin orang akan lebih banyak fokus pada diri sendiri, kita terpanggil sesuai dengan berita Natal. Allah menjadi manusia karena dia mencintai saudara dan saya. Yesus katakan kita adalah anak-anaknya, bahkan kita adalah muridnya ketika kita tinggal di dalam dia. Dan Yesus bayar harga yang paling kasar untuk mendapatkan saudara dan saya dalam pelukan cinta kasih. Oleh karena itu berita Natal mau kasih tahu ini, di dalam dunia ini everyone is very important. Setiap orang sangat penting. Amin. Setiap orang sangat penting. Tidak ada orang terlahir hanya karena Big Bang, teori Big Bang, ledakan besar yang muncul. Tidak. Setiap kita dilahirkan dalam dunia ini dalam rencana Tuhan, setidaknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu saudara, dalam refleksi yang saya bawa pada sore hari ini, saya sangat bangga, merasa terhormat bisa menyampaikan refleksi firman Tuhan di tengah Bapak Ibu guru, Bapak Kadis, Ibu Kepala Sekolah dan semua. Ini luar biasa. Dan menurut saya Yesus bukan sekedar juru selamat. Yesus adalah guru selamat juga. Yesus membuat dunia ini berubah dengan kehidupan yang hanya selama 33 tahun di Nazaret. Dia mengajar dalam usia 30 tahun, 3 tahun dia berdikaya, dia mendedikasikan hidupnya untuk Allah dan manusia. Dan sampai hari ini berapa miliar orang tidak berubah hidupnya karena Tuhan Yesus. Amin. Yesus menjadi guru yang agung karena orang-orang disalahkan begini. Dia mengajar sudah sama seperti orang lain. Dia punya kuasa, dia mengubah hidup kita. Ada sesuatu yang keluar dari dalam dirinya, dan kita tahu dia benar-benar beda dengan yang lain. Dan itu yang saya tidak mau moralis, tapi saya berpikir, Bapak Ibu guru khususnya yang telah lulus P3K, belajarlah dari Kristus. Ketika kita mengajar seseorang, mengajar anak-anak kita mengajar pemimpin-pemimpin, kita mengajar yang sekarang kelihatannya agak kacau hidupnya, tapi one day dalam cara Tuhan, dalam masa depan yang Tuhan akan kasih pada anak-anak kita, kita sungguh percaya bahwa apa yang kita lakukan hari ini berguna
firman luar biasa sampai di kemudian hari. Amin. Karena itu Bapak Ibu Guru, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, Natal mau kasih tahu bahwa gotong pun Tuhan bukan Tuhan seperti ajaran deisme yang mengatakan bahwa setelah Tuhan itu dia cipta dunia ini, terus dia duduk di atas sana, dia hanya pandang kita di dunia ini. Lu mah susah, lu mah apa? It's up to you. Terserah kamu. Lu mah tak boleh, lu mah tono. It's up to you. Sorry. Alkitab kita terlalu bagus untuk mengatakan Tuhan tidak menciptakan dunia ini lalu membiarkan dunia ini hancur. Tuhan memakai semua cara untuk mendapatkan kita di dalam dunia ini. Dia mengutus para nabi, para rasul, dan dia menjadi manusia, inkarnasi Allah jadi manusia dalam peristiwa Natal untuk kasih tahu gotong pun Tuhan itu punya cinta kasih. Lagu tadi mengantar kita gotong pun Tuhan berbicara dalam bahasa kasih, bukan bahasa legalisme, bukan bahasa yang melecehkan orang lain karena kita rasa kita lebih derajat tinggi dari dia, kita rasa kita lebih tinggi kedudukan daripada dia. Bukan itu. Tuhan kita pakai bahasa, Bapak Ibu Guru punya nyanyian tadi, bahasa kasih. Itulah bahasa Natal. Dia ambil tempat yang paling rendah ketika dia lahir, walaupun dia guru yang agung, dia juru selamat, dia the king of all kings, raja dan segala raja, tapi dia ambil tempat paling rendah. Dia ada di kandang domba, dibungkus dengan lampin, dibaringkan dalam palungan, ambil posisi paling rendah supaya kita tahu di dalam Kristus kita menemukan juru selamat dan sahabat yang sejati. Amin. Karena itu dedikasi kita akan menjadi sangat mulia. Kalau kita tahu panutan kita adalah Kristus, maka kesempatan emas yang kita gunakan untuk mengajar, membimbing orang lain adalah mengajar Kristus. Kepada siapa? Kepada anak-anak murid yang mungkin di rumah berasal dari broken home. Papa mama bercerai, karena itu anak agak bingung kalau ke sekolah. Diajar otak dan tahu masuk-masuk itu kita ajar apa. Tapi ketika kita lihat dari hati Kristus, kita tahu kita tidak sekedar harus kasih ilmu saja pada anak ini. Kita perlu memperbarui hati dan karakternya yang terluka karena dunia yang hancur di sekitarnya. Kita mengajar siapa? Mengajar anak-anak yang karena kelahiran, karena penampilan fisik dibully dari kecil, tapi dia berjuang sampai 3 SMP. Dia ada di sana hanya untuk mengatakan beta juga pantas ada di sini. Tapi Ibu Guru dapat kesempatan emas itu bimbing dia. Karena kita belajar dari Kristus untuk melihat seseorang bukan hanya hari ini, tetapi nanti. Karena Tuhan itu luar biasa kasih, luar biasa anugerahnya. Dia tidak hanya terpaku pada apa yang terjadi di depan mata diri kita sekarang, tapi dia mampu membimbing kita di kemudian hari. Tapi Natal cuma kasih tahu pada kita, Kristus Tuhan lahir dalam sebuah krisis, skandal. Karena itu kalau dunia 2023 dunia ini bergumul nanti dengan resesi ekonomi dan seterusnya, 2000 tahun yang lalu gotong Tuhan telah mengerti itu. Krisis di mana Israel ditindas Romawi. Bahkan 400 tahun kita terakhir perjanjian lama Maliaki sebelum masuk dalam catatan Kristus, 400 tahun Tuhan Allah tidak lagi berbicara dengan Israel. Bayangkan, tiba-tiba Tuhan bicara langsung kepada Zakaria yang menjadi bisu dan langsung percaya. Lalu kepada perempuan yang masih perawan Maria, you akan mengandung dan seterusnya. Dan skandal itu, peristiwa itu harus melekat dalam ingatan kita bahwa dalam krisis apapun, tantangan apapun, kita percaya selalu ada harapan karena Tuhan kita jauh lebih besar dari setiap persoalan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Jadi Natal mau kasih tahu bahwa Tuhan kita tidak lahir dalam dunia yang adem-ayem. Tuhan kita, maaf, bukan artis Korea yang sontoloyo, ya, apalagi artis dangdut yang hanya bisa goyang-goyang sana sini. Itu terlalu, maaf, terlalu kencang. Tuhan kita pribadi yang kuat, Tuhan kita pribadi yang lembut hati, tapi dia lahir di dunia yang keras, tapi dia tidak jadi orang keras pada orang lain. Dia tegas dalam kasih, tapi dia merangkul semua. Dan Natal mau kasih tahu, Yohanes 3 ayat 16 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Itu kemerdekaan yang sejati. Saya tadi sangat terharu bangga Ibu Kepala Sekolah. Boleh tepuk tangan Ibu Kepala Sekolah, luar biasa. Ibu tulus, saya rasa benar Ibu tulus hati. Ibu tadi ketika sambut saya rasa senang. Kemarin saya juga di SD Inggris, ketua panitia itu Ibu Aisyah.
yang di SDI Perselasiana. Waktu sambut saya senang kita foto bersama. Inilah Natal. Kita boleh berbeda dalam dinding agama, dalam keyakinan, tapi kita sama. Kita manusia yang berharga yang Tuhan Allah kasih. Amin. Rayakan Natal dengan cara begitu. Jangan yang bisik hati. Jangan merasa superior, merasa diri lebih hebat dari orang lain hanya untuk menggurui orang lain, tapi lupa untuk bercermin dari guru yang agung. Merayakan Natal, hati kita dan tangan kita terbuka. Tuhan menyambut semua orang, siapapun dia, dan hati ini, hati saudara saya. Karena belajar dari guru yang agung dan kita adalah pengikutnya, hati kita harus seperti hati Kristus. Ada bahasa kasih di dalamnya, ada harapan dan pengertian, sehingga orang sungguh-sungguh menghormati kita karena mereka melihat Tuhan Yesus di dalam diri kita. Satu bisa terakhir untuk refleksi sore ini, ya. Dalam bagaimana memenangkan teman dan mempengaruhi orang lain, Dale Carnegie How to Win Friends and Influence Other People bercerita seperti ini. Ada satu murid yang kemudian hari menjadi pemimpin hebat, dan dia cerita dalam buku itu dipinjam oleh Dale Carnegie seperti ini. Dulu waktu dia masih SMP, dia ikut dengan teman-temannya coba minum, coba smoke, rokok. Tapi bapak gurunya lihat dia, ini anak, ini punya potensi. Ini anak, ini jadi orang hebat kemudian hari. Tapi ini masalah, kalau dia berkaul salah, dia berkaul itu salah. Maka apa yang diperbuat oleh pak gurunya? Satu waktu dengan pak guru ikut, dia masuk sampai di kamar mandi di bedroom. Dan pak guru sampai di sana dan pegang dia putra baju. Stop dengan kebiasaan jelek. Lupa jadi apa masa depan? Kalau kau buat seperti ini dari umur seperti ini, berarti kebiasaan, karena saya percaya kamu akan jadi orang hebat di kemudian hari. Apa yang diperbuat murid itu? Dia katakan itu semacam shock terapi, semacam petunjuk bahwa dia harus merubah hidup ini, dan dia berubah dari kebiasaan yang jelek untuk belajar seperti teman-teman yang minum dan rokok. Dia berjuang menjalani hidup, dan satu waktu dia jadi pemimpin besar. Lalu dia bercerita dengan haru tentang guru-gurunya, khususnya Pak Guru itu. Saya punya seorang penyelamat seperti Carlos yang menyelamatkan hidup Josh Berry. Dia memegang kerah baju saya. Dia melihat saya dari ratusan siswa yang ada. He knows bahwa saya punya masa depan yang baik. Dia tegur saya dengan keras, dan waktu itu mungkin saya tersinggung dan malu. Tapi saya berubah sampai hari ini. Terus saya jadi pemimpin besar karena ada seorang guru yang hebat seperti itu. Mari berdoa supaya Bapak Ibu guru sekiranya Tuhan pakai ada dalam posisi itu, tidak ditakuti oleh siswa, tapi dihormati dan dikasihi, sehingga satu waktu mereka mengenang nama kita, entah waktu kita masih ada atau kita sudah tiada. Ketika nama kita diperbincangkan, ada keharuman yang muncul karena kita benar-benar spesial. Saya bangga kepada Bapak Ibu Guru. Tuhan memberkati kita semua. Amin.